suci. Maret, Agustus, 5 Agustus suci. Terus misalnya terus Sri ini haid. Nah sebetulnya secara teori orang khawas, haid itu pasti tidak hamil. Berarti jimaannya Zaid tadi tidak jadi anak. Khawas loh ya. Memang betul secara teori medis kalau keluar menstruasi itu pasti tidak hamil. Sepakat ya. Makanya saya berkali-kali cerita kalau ada orang pacaran kebablasan kok gak haid itu susah sing lanang. Waduh dadi kan. Enggak, ini contoh saja betapa Allah itu mempermudah kita karena ada ilmu yang diawamkan. Apa? Ada ilmu yang diawamkan, yaitu mau misalnya ono wong hubungan intim yang non nikah, yang enggak nikah kan kalau enggak haid kan susah, berarti bukti hamil. Intinya haid itu bukti tidak hamil. Tapi pertanyaannya gini, oke itu secara medis mungkin benar. Pertanyaannya gini secara fikih. Kalau haidnya hanya sekali, itu keluar darah apa haid? Kira tau mikir ngono to, Mus? Biasane wong khusuk ora tau mikir. Pokoke wiridan bu swarga ngono mesti ora tau mikir. Mulane aku ya gumun ana wong ngaramno Yasin gumung, dikira Yasin iku jimat to. Yasin ya ilmiah, bakas lasamsu yang bagilah antudrikal komar. Matahari itu tidak mungkin menyalip bulan. Mergo matahari mbek rembulan itu bulane oleh nyelesaikno falak cepet rembulan. Matahari mau nyelesaikno setahun itu 4 kali. Mulane anggar bulan samsiah itu keselip komariah per 100 tahun berapa? 3 tahun. Karena per setahun ngenyelip itu 10 hari koma sekian. Pokoknya 10 hari sampai 11 hari. Leung ilmiah ini kok diharamno. Memangnya Yasin itu mantra. Nah, tapi semua Yasin padha dene, ayat ilmiah dadi mantra. Kasihate ngene gak sih padha dene. Sing ngaramno mbek sing ngritik padha gobloke jero. Padha ora tau ngajine maksudnya. Mbok yo ngaji urip bener. Tapi yo keben dunya sing ngene rame-rame wae. Leung Yasin kok kasihat? Yasin itu ya ilmiah nerangkan bulan itu posisinya gini, matahari begini. Makanya matahari tidak mungkin nyelip rembulan wong. Rembulan cepat lebih mudah menyelesaikan. Mohon kalau semalah keruwetan. Nggak, nanti saya tanya, ketika tanggal 5 haid, itu haid apa keluar darah? Nggak, jawab saja. Maka kalau itu betul haid, memang bukti tidak hamil. Harusnya idahnya selesai. Karena nggak ada unsur embriologi atau mani dari Zaid. Berarti nanti kalau dinikah Umar, terus dikeloni Umar, benar-benar anaknya Umar. Karena filosofi idah adalah apa? Memastikan tidak ada mani dari Zaud pertama. Sehingga nanti anak oleh suami baru benar-benar anak milik suami baru. Tapi pertanyaannya gini secara ilmu. Jangan-jangan itu tidak haid, tapi darah yang keluar. Artinya gini, Vin. Dekne ku kaget dipegat atau trauma, terus keluar darah, tapi nggak ada hubungannya dengan kepastian tidak hamil. Bisa saja hamil tapi keluar darah karena unsur penyakit. Maka syariat untuk memastikan maninya zat awal tidak jadi anak, nunggu 3 kali masa suci. Mergo nak 3 kali masa suci rak 3 wulan 4 wulan. Nak pancen tenan hamil kan wis blending. Lah di sini kontribusi ilmu wong awam. Paham kan ya? Dadi umpama mani iku dadi tenan, umpama khete iku gak khet tenan, keluar darah mergo kaget bar numpak sepeda motor atau kaget disentak wong, tetep ketara bar 3 wulan mergo mesti blending. Paham ya? Paham toh? Di sini ada 2 ilmu yang bersamaan, yaitu ilmu awam, yaitu ngenteni 3 wulan berarti ngenteni blending, dan ilmu medis yaitu diukur angger haid bolak-balik, berarti bukti tidak hamil. Dong ya? Ya sudah pintar, alhamdulillah. Jos tenan. Ora rugi orang Rembang Jogja mulang ternyata pintar. Jos wae pintar. Makanya pola iddah itu ya kisarannya 3 bulan, 4 bulan karena di sini kelihatan. Nah pertanyaannya lagi, lalu bagaimana Gus dengan orang yang enggak haid? Enggak haid itu bisa karena monopos, Aisyah, atau karena kecil. Quran juga pakai ukuran 3 bulan. Ya kan? Walla iya isna minal makhidi min nisaikum ini rutabtum fa'iddatuhunna salah satu asyuri walla ilam yakhidan. Ketika seseorang enggak haid, idahnya juga 3 bulan. Tapi sebenarnya 3 bulan itu masa uji coba. Belum pasti 3 bulan. Ya mesti 3 bulan toh kan. Ngaji mari dhisik dora khatam zaman mondok ya. Dhisik rapal saiki lali no, dhisik rapal saiki lali. Ngene lho mesti tak terangno. Maca-maca Yasin bu swarga iki masalah ilmu. Wong kula sing ngapal Yasin ora urung minat bu swarga ben mulang kula dhisik. Bu swarga syaratnya mati sik. Tak terangno ya. Orang yang tidak haid bisa saja diduga monopos, misalnya orang sudah umurnya 45 atau 47. Bisa saja tidak haid benar-benar karena monopos, bisa saja sebetulnya masih
fiktif. Kita kan tidak tahu. Misalnya kan nyeraikan istri umur 42 atau 43. Kan potensi monopos ya ada, potensi ndak ya. Padahal bungis baru mbok keloni mbok jima. Pertanyaan sama Allah kan divonis. Ya sudah idahnya misalnya kalau jenis monopos 3 bulan. Mesti 3 bulan enggak? Enggak mesti. Enggak mestinya begini. Kalau nanti ternyata hamil, setelah 3 bulan kan blending. Idahnya tetap 3 bulan apa digenti watul hamli melahirkan? Digenti watul hamli. Sama nanti ketika salah satu kuru dinteni 3 kali masa suci ternyata hamil ya enggak jadi salah satu kuru idahnya nanti melahirkan. Paham ya? Nah kenapa polanya 3 bulan? Karena 3 bulan memenuhi kualifikasi tadi. Coro wong awam yo ketok blending. Coro medis beberapa kali haid itu bukti tidak hamil. Nah, makanya ilmu yang diajarkan Allah itu mesti ditopang 2 hal. Satu adalah dikenali orang khawas. 2 dikenali orang awam. Nah saya ini enggak perkara siji sawal debat. Sing debat itu ora tahu gelem niteni coba. Kalau sekarang menurut NU itu tanggal 1 itu Senin, menurut Muhammadiyah misalnya Selasa, menurut Naksabandi, biasanya lebih awal, kualik-kualik. Misalnya menurut Naksabandi Medan itu Ahad, menurut NU Senin, misalnya menurut Muhammadiyah Selasa. Ada enggak yang gelem niteni 15 dari tanggal masing-masing? Sing tukang debat ning TV. Mau oleh ngamati, podo Islami kok. Debat. Mbok yo ngalah tuh, sekali-kali ngalahi ngitung. Engko ora ketara ndi sing hok sing artinya Allah menyediakan sarana awam untuk kita nguji mana yang benar. Ya, tolong dino ketara tuh Mas Abu. Misalnya songko Ahad, ternyata buder sere iku sing kira-kira cara Mustafa tanggal 13. Bareng dinteni wis susut kowe kan ngerti. Iya bener Mustafa jebule. Kan tetap ketara kan? Tadi yang dihitung Ahad kan tanggal 15 Ahad lagi. Ternyata ijek urung buder ser. Sing cara Mustafa tanggal 16 tambah buder, 17 buder ser. Berarti bener sing bener sing mundur kan? Bener sing tanggal Selasa. Jadi itu hebatnya Allah, selalu ada tradisi awam. Misalnya apa udan, cara BMG ngitung udan itu kan kecepatan angin ngene-ngene pokoke terus efek mendung melayu-melayu ning kene mbok mlaku-mlaku cara BMKG. Nah, cara awam gampang. Kok apa ndarani wong kene sing ungkep lho, sing bukti apa udan. Sumu. Dadi wong awam wis sepakat wah sumuke kok ngene apa udan. Dadi gampang. Tetep ono ilmu awam itu tetep ono. Ya ora ora falak kok ya ora BMKG. Ya udan tenan. Lho udan tenan. Ya kok dalile sumuk ngono tok. Ya wis ngono. Dadi mulane tanggep pangeran wapian tenan. Dadi wong awam itu jatuh jatah ilmu. Ya ilmu sumuk mau. Paham ya? Ya bodoh. Wong psikologi, wong wedok kok minggat. Cara pakar analisis kan dianut. Ini ada psikologi apa? Wong awam ngerti agar minggat yo tukaran kok angel temen kowe. Agar minggat ya mergo ada dianalisis perbedaan persepsi. Wah, kesuwen kabeh. Agar minggat ya tukaran kok repot. Ora usah ngono. Dadi Allah itu apikane ngono. Dadi wong awam ya dikai ilmu, wong pinter ya dikai ilmu. Itu maksud wala yuhitu nabi saim min ilmihi illa bima. Kulo es kecelok wong alim, tahu bantah-bantahan kalah mbek wong desa. Kulo bolak-balik cerita. Satu-satunya kekalahan saya dalam hidup bantah-bantahan mbek wong bodoh. Cuma aku akhirnya ya ora trimo, perkarane wong alim dikalah mbek wong bodoh. Iki cerita kok ana anak wong desa, Mas. Wong desa. Ya umur-umur SMA. Iku njaluk nukokno sepeda motor. Bapaknya wong sugih, Kang petani sugih, sapine wae. Sapi sing sikile papat itu wae. Ora roda 4 ya sapi yang berkaki 4. Karena di ini sapi ini akeh, sedungane akeh, ala Pak turuti ra ampun. Anak kula jek mondok tambah goblok. Gobloke sepundi, Pak? Lah iya kok beli sepeda motor kok sing jenenge donya nglahirno donya kok sapi iki jenenge donya carane. Mergo donya nglahirno. Sepeda motor ora donya Gus, malah donya ngentekno donya. Mergo nukokno bensin kok bengkel. Dadi cara dekne donya sing melahirkan donya. Dadi wong di mobil cara dekne goblok. Perkarane mobil donya tapi mangan donya karena harus bensini nyervis. Kok pinter ngene. Jadi yang makanya sabar. Jebule pangeran yo bagi ilmu dekne. Ternyata dekne ra gelem kok sepeda motor anaknya punya ilmu sing jenenge donya sing lahirno. Donya kok sapi. Jadi cara dekne wong di mobil papat tambah goblok. Tambah mergo gerus donya. Baru wae mulai wong omahe. Gus kula tak wangsul jebule digonjekno sepeda motor tanggane. Ampun numpak sepeda motor, Pak. Wong donya kok mangan donya, Pak sapi mawon. Saking mangkel kuwi, mergo aku ya mau kalah.
Tapi saya secara insaf sadar sesadar-sadarnya. Banyak orang yang dititipi ilmu Allah begitu. Dan itu menurut saya benar. Selama ini kan kita merasa hebat karena beli mobil 4. Ternyata itu kegoblokan. Karena ini dunia kok mangan dunia. Ini dunia yang lahir no. Dunia kayak sapi, wedhus, jangkrik. Artinya gini, itu pangeran. Itu apiane pangeran. Wong awam ya untuk jatah ilmu. Wong bodoh, wong pinter ya untuk jatah ilmu. Saya itu mengkaji haid atau iddah itu luar biasa. Sehingga polanya sama. Misalnya gini, orang yang ditinggal mati suaminya, iddahnya berapa? 4 bulan, 10 hari. Itu juga iddah percobaan sebetulnya. Karena kalau faktanya nanti umur 2 bulan, 3 bulan hamil, iddahnya kan watul hamli. Jadi ketara kan misalnya ono wong Zaid misalnya, begini ngeloni bojone, jima. Terus Rino kaget mati. Ini iddahnya berapa? Taruhan pertama berapa? 4 bulan. 4 bulan 10 hari nak betul-betul hamil blending enggak? Blending kan? Kalau sudah blending ya sudah iddahnya enggak jadi 4 bulan 10 hari tapi melahirkan. Kenapa dibikin 4 bulan 10 hari? Karena wong awam pun ngerti hamil tidaknya dalam waktu 4 bulan 10 hari. Salah satu kuruk polanya juga 4 bulan 3 bulan. Jadi polanya sama semua. Iku hikmahnya pangeran. Tapi ilmu ini sudah dikaji. Saya senengane ngaji ilmu sing ngono iku. Sing ra jelas-jelas. Ngaji mbu swarga ora paham lah swarga. Waduh ya enak nang. Teko wis siap ra paham. Sing mbu swarga. Waduh repot. Saiki surat Yasin dadi ngendikan ilmiah tapi diuman amin wae lah amin. Padahal ilmune matahari itu tidak mungkin nyalip rembulan karena tadi menyelesaikan falaknya itu dulu apa? Rembulan. Wong per tahun aja nyelip sekitar 10 hari koma berapa. Nah sampean ahli falak kan ngerti kan? Tanggalan bulan itu sisa 29 mbek 30. Ora iso 30 siji. Samsiah sering 30 siji. Mau ono Februari 28. Intinya kan mesti lebih lama. Paham ya? Komariah sering 29. Ora sekedar pernah apa? Sering. Makanya wala bisu fi kafihim salasamiatin sinina wasdadu tis'a. Kalau menurut hitungan Samsiah 300 tahun itu komariahnya berapa? 309 tahun. Karena per 100 tahun itu komariah nyalip 3 tahun. Ane kula nate dijak ahli falak, ayo Gus ngarang falak nganti kiamat. Maksud piye? Kuwatire ngene aja. Ini kalau dunia ada kiamat-kiamat Gus itu bahaya. Nanti Nabi Muhammad lebih tua timbang Nabi Isa. Jadi. Perkara nak dihitung komariah, nah iki ra kiamat-kiamat lho ya. Iku sampean nak ra kiamat-kiamat itu tahun komariah aku nyalip Samsiah. Jadi sok ben Gus, anak putu kita ngertine Nabi Muhammad luwih tua timbang Nabi Isa. Wah, ora nganti ngono wis kiamat aku. Ya masuk akal karena tiap 100 tahun kan nyalip 3 tahun. Lha itu nak wong khawas tahu. Ayo Gus ngarang falak Gus. Bahaya gini agak dikarang. Aku yo mendingan dalam misale ngono tenan sing ahli falak yo ngerti. Nah iki nyalipe iku mergo seperti itu, Pak. Ya, jadi pokoknya enak kan. Jadi kaulane Allah itu enak. Jadi karena tadi Allah selalu bikin cara awam untuk iman. Misalnya iman cara wong pinter. Ya tak warai iman cara wong pinter. Milih cara wong pinter apa cara wong bodoh? Enggak jawab ya. Bodoh ya Bapak. Terlalu jujur. Itu fair. Ayo milih iman cara wong pinter wong bodoh. Pinter angel cara wong pinter. Udah tak pinter bareng. Cara bodoh ya. Nah cara orang pinter kan cara iman begini. Alam raya ini kan kadung wujud. Ya, kadung wujud. Matahari dan rembulan ini kan kadung wujud. Setidaknya dalam kesaksian kita ini kan berstatus apa? Maujudan. Apa? Tentu sesuatu yang maujud itu nggak mungkin disebabkan oleh sesuatu yang tidak wujud. Nggak mungkin kan status Adam, status kenihilan menyebabkan sesuatu yang wujud. Karena di mana-mana nihilisme atau adamisme itu tidak menjadi sebab. Karena alam ini kadung maujud, pasti pesebabnya sesuatu yang wujud. Karena penyebab harus berstatus super. Maka dinamai wajibil wujud. Dan itu kita katakan Allah Subhanahu dan itulah Allah. Itu model pinter. Kita sudah pinter aja, ngaji jalan. Paham ya? Ya ono model bodoh. Saya berkali-kali cerita, Abdul Hasan Al-Asy'ari itu pernah berfatwa, imannya muqallid, imannya orang nggak bisa mikir itu nggak diterima. Terus diprotes sama orang-orang. Lalu imannya orang bedui-bedui gimana? Karena nggak bisa mikir. Pegawaian yang ngurmat sapi, wedhus, nututi bebek ngalor ngidul sing tukang ternak bebek.
Singkat cerita dua beliau ini survei, tanya orang-orang kampung, Bima Araf Tarobak, hei Bedui, wong pegawai ngrumat sapi, ngrumat pedet, ngrumat apa? Unta. Kowe kok roh pangeran ana iku piye? Caramu mikir piye wong dina ngrumat unta? Jawabe enak wae. Al ba'ratu tadullu alal ba'ir. Nek ana teletong ya mesti ana untane. Terus wa asarul akdam ya dulu alal masir. Ya, kalau ada bekas apa delamaan apa kalau bahasa kene apa nanti. Ya, kalau ada bekas telapak kaki pasti ada yang pernah lewat. Jadi misalnya ono wong ada jejak kaki anjing, berarti anjing sudah lewat. Ada jejak kaki manusia, berarti manusia setelah lewat. Lah saiki ono alam, ya berarti ono sing gawe, ono jejake kok ora ono sing gawe. Terus kata Imam Asy'ari, ya begini sudah cukup sebagai nazar menemukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi awam ya iso, khawas ya iso. Lah anak wong pinter cara aku malah repot. Apa rabi karena butuh keseimbangan. Karena manusia itu butuh keseimbangan. Tersalurkan biologisnya keruwetan wong pinter. Nah wong bodoh kan enggak. Wong bodoh rabi ya pinter payu rabi. Nah wong pinter keruwetan. Mosok aku tamat kampus terkenal gak